Halo, halo, halo semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kembali sudah bergabung di Indonesia Professional Conference. Dan perkenalkan kami dari Indonesia Professional Circle mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini dan juga kepada rekan-rekan domain expert kami yang menjadi speaker pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih. Dan saya Efrata Deni, mohon perkenalannya. Jadi mungkin teman-teman sudah sering melihat saya di free webinar setiap hari Minggu dan juga kami hadir juga di dalam podcast di Spotify, di Apple Podcast, dan di 10 platform podcast ya. Jadi terima kasih kembali kepada teman-teman mungkin yang sudah pernah mengikuti free webinar dan juga podcast kami. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sudah kita sepakati bersama di teman-teman domain expert, khususnya di Indonesia Professional Circle. Jadi kita membahas topik Business Transformation in New Normal. Dan kita membuat judul pertemuan kita adalah Indonesia Professional Conference. Jadi koinsiden sekali, sama-sama IPC ya. Jadi Indonesia Professional Conference, IPC, terus diadakan oleh Indonesia Professional Circle, IPC juga. Dan acara ini didukung oleh ISCM Indonesia, Enabling Supply Chain Management, dan juga berkolaborasi dengan BMJ, yaitu anak perusahaan dari Jarum Group, di mana perusahaan tersebut adalah supplier kertas yang termasuk yang besar ya di dunia. Dan juga acara ini didukung oleh Husodo Partners Law Firm yang juga akan menjadi speaker pada hari ini, serta didukung oleh Better & Co, di mana juga nanti akan menjadi speaker pada hari ini. Jadi teman-teman, kita akan membahas sedikit mengapa kita mengambil judul Business Transformation in New Normal. Nah, ini adalah sedikit latar belakang konsep yang kita buat, bahwa di masa pandemi ini kita memang menghadapi banyak tantangan atau challenges ya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar Porter, jadi challenges itu temanan dekat ya dengan SWOT analysis. Jadi ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, sehingga challenges itu menjadi satu tantangan kalau misalnya kita menjalankan satu bisnis kita, terutama apa yang terjadi di masa pandemi saat ini, maka kita bisa melihat dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, inilah konsep yang kami buat. Jadi COVID-19 pandemic di sini akan memberikan satu tekanan terhadap bisnis. Jadi hampir dikatakan bisnis-bisnis di berbagai industri itu menghadapi tekanan. Nah, ini tekanannya datang dari sisi luar, environment kita. Jadi mau tidak mau semua sisi itu terkena dampaknya. Mau di negara Indonesia, di negara manapun, itu sepertinya bisa terlihat bahwa COVID-19 pandemik ini dalam tanda kutip cukup mengganggu ya di dalam tantangan bisnis kita. Nah, setelah itu kita mempunyai dua macam tantangan. Yang pertama adalah tantangan dari sisi luar. Memang COVID-19 ini datangnya dari luar, tapi mengakibatkan environment atau lingkungan dari bisnis kita, dari sisi luar, itu terbentuk. Nah, inilah yang disebut dengan external challenges. Nah, external challenges ini bisa datang dari berbagai aspek. Misalnya dari supplier. Perusahaan punya supplier, itu kan ada di sisi luar ya. Dan ini tentu saja menjadi tantangan. Kesuksesan dari sebuah perusahaan itu tergantung daripada partnernya di dalam supply chain. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga ada istilah garbage in, garbage out. Kalau misalnya garbage in dari supplier, maka kita bisa menghasilkan garbage out dari perusahaan kita. Nah, sehingga external challenges ini sangat perlu diperhatikan karena itu akan memberikan tekanan atau pressure kepada perusahaan.
Nah, itu misalnya dari sisi supplier. Kalau kita berhubungan dengan supplier, tentu saja kita akan berhubungan dengan kontrak gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan kontrak sehingga itu juga masuk ke dalam external challenges. Kalau kita berhubungan dengan supplier juga, tentu saja kita akan melakukan trading secara finansial, jadi ada trade finance-nya. Nah, itu juga termasuk ke dalam external challenges. Serta ada stakeholders yang akan terlibat di dalamnya. Nah, itu juga bisa kita masukkan beberapa stakeholders di dalam klasifikasi external challenges. Dan tentu saja tak lupa ya sisi procurement, pengadaan. Nah, itu juga masuk ke dalam external challenges. Nah, inilah yang menjadi satu tekanan bagaimana challenges ini akan menjadi tantangan supaya perusahaan mampu memandangnya agar bisa menjadi satu kesempatan atau opportunities gitu ya. Kalau misalnya bisa diubah menjadi opportunities, maka yang dulunya adalah kelemahan itu bisa menjadi satu kekuatan bagi sebuah perusahaan. Nah, selain external challenges, kita juga akan mendapatkan tekanan dari internal challenges. Nah, jadi secara internal itu bisa terjadi. Bahkan beberapa perusahaan yang eksternal challenges-nya itu bisa dikatakan minim gitu ya. Suppliernya sebenarnya baik-baik saja, tetap saja mensuplai, tapi karena terjadinya COVID-19 pandemik ini, internal challenges itu terbentuk. Dulunya harus kerja di kantor, tapi jadi work from home. Nah, ini kan satu tantangan sendiri ya. Work from home tidak hanya bagi pekerja kantornya, tapi juga keluarganya jadi work from home, anak-anak di sekolahnya juga work from home. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Sehingga kalau kita lihat internal challenges ini bisa temenan, dekat-dekatan dengan external challenges, atau dia bisa juga berdiri sendiri gitu ya. Nah, jadi bisa muncul internal challenges ini tanpa ada external challenges. Jadi bisa dikatakan mungkin perusahaan itu hanya punya internal challenges-nya saja, tapi minim. Jadi nanti kita akan lihat dalam matriksnya. Nah, ya, yang disebut dengan internal challenges, misalnya ada hubungannya dengan HR, ya, human resource, kemudian bisa juga nanti kita akan membahas mengenai beberapa isu-isu internal seperti dari sisi warehouse ya, itu kan dari internal kita dan dikatakan ini sangat penting sekali di sisi pergudangan karena warehouse itu tidak bisa work from home. Nah, ya kan? Nah, bayangkan kalau misalnya teman-teman di sisi logistik atau warehouse tapi mereka work from home. Nah, ini bagaimana lakukan handling daripada barang-barang tersebut. Nah, ini sangat sangat penting sekali gitu ya. Nah, terus kemudian nanti kita akan membahas juga bagaimana peran IT tentu saja untuk menghadapi internal challenges ini sekali lagi supaya bisa mendatangkan perubahan agar challenges ini bisa kita ubah menjadi opportunities. Nah, itulah yang akan menjadi pressure atau tekanan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di berbagai industri. Kalau misalnya COVID-19 ini berhasil membuat tekanan itu semakin besar ke external challenges, kemudian external challenges juga berkontribusi besar terhadap internal challenges, ini akan memberikan pressure yang sangat besar kepada perusahaan sehingga mereka mungkin akan melakukan perubahan di bisnis modelnya sehingga company bisnis model itu bisa berubah. Nah, ini yang menjadi model yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat bahwa model tersebut bisa kita terjemahkan ke dalam satu matriks. Nah, matriksnya itu seperti ini, jadi ada kuadran. Nah, kemudian di sini adalah sisi dari external challenges, kemudian di sini adalah sisi internal challenges, dan kita bisa bagi kuadrannya di external challenges yang besar atau high, kemudian yang low gitu ya di sini. Kemudian internal challenges juga ada yang high dan ada yang low. Nah, ini bisa kita lihat kuadrannya. Nah, di manakah tempat transform tersebut? Karena topik kita kan adalah business transformation ya. Nah, transform ini akan terjadi pada saat di kuadran yang pertama ini adalah external challenges-nya high,
kemudian internal challenges-nya ini low gitu ya. Jadi kalau misalnya tekanan dari luar, dari environment luar, contohnya kayak tadi adalah supplier itu besar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara internal tim kita ini kompak gitu ya, infrastruktur kita udah mantap. Nah itu kita harus bertransformasi, bisa dikatakan karena apa? Harus menyesuaikan dengan tantangan-tantangan dari supplier kita. Nah ini yang disebut dengan transform. Nanti teman-teman akan banyak mendengarkan dari sisi external challenges karena tekanan eksternalnya yang besar gitu ya. Nah kemudian transform juga terjadi jika internal challenges-nya itu sangat besar gitu ya dibandingkan dengan external challenges. Jadi external challenges-nya low, tapi internal challenges-nya ini high. Nah ini akan kita dengarkan juga di topik yang mengenai internal challenges. Jadi intinya kita bisa mempunyai ide bagaimana mentransformasikan challenges tersebut menjadi opportunities, ya kan? Dari tantangan berubah menjadi kesempatan, jadi opportunities. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi-kondisi yang internal challenges-nya high, kemudian external challenges-nya itu juga high gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara matriks ini, maka itu akan terjadi di transpose gitu ya. Jadi kita sebut dengan transpose. Nah, transpose ini kalau secara pengertiannya adalah matriks yang terjadi untuk interchanging menjadi another matrix lagi ya. Jadi mau row dengan kolomnya itu berubah. Jadi kalau bisa dikatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Nah, itu transpose itu kan kalau perubahannya. Jadi bisa dikatakan juga move away. Jadi dia bisa dalam tanda kutip definisi yang agak cocok juga move away. Atau definisi berikutnya adalah change position gitu ya. Nah, ini melakukan transpose. Karena apa? Karena pressure external challenges-nya itu besar, terbentuk dari COVID-19 tersebut. Kemudian begitu terjadi gejolak di external challenges, secara internal itu juga menjadi satu tantangan gitu ya. Nah mau nggak mau harus berubah bisnis model daripada perusahaan tersebut. Jadi company bisnis modelnya berubah. Nah berbeda dengan definisi transform tadi kan dia adalah untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain ya. Jadi transform. Jadi ada sesuatu yang perlu dia transform karena misalnya kalau internal challenges-nya itu yang high, maka ada sesuatu di internal challenges yang perlu ditransform. Jadi nggak perlu melakukan transpose gitu ya, nggak perlu dua-duanya. Nah ini ada perbedaan. Nah tetapi ada juga yang disebut dengan tune in. Nah kalau tune in ini adalah untuk melakukan adjust atau adapt terhadap condition. Mereka kalau dikatakan secara bisnis external challenges-nya itu low, kemudian internal challenges-nya ini juga low gitu ya. Nah ini kalau yang bisnis tune in ya mereka sudah siap sebenarnya dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi bisa dibayangkan seperti perusahaan-perusahaan e-commerce ya kan. Nah itu memang mereka bisa berjalan seperti biasa. Kalau misalnya dikatakan work from home, ya mungkin juga selama ini sudah menerapkan hot seat gitu ya di kantor dan sudah melakukan work from home juga secara parsial. Tinggal tune in lah istilahnya. Jadi itulah konsep 4T di dalam kuadran kita dan kita akan lebih banyak membahas mengenai transform di sini. Nah ini transform dan hubungannya dengan hari ini yaitu kita akan menjadi 2 sesi kita bagi ya. Dan yang pertama teman-teman akan mendengarkan dari domain expert kita yaitu mengenai external challenges ya kan. Jadi konsep kita udah jelas di dalam kuadran dan juga environment-nya tadi. External challenges menjadi sesi yang pertama, yaitu jam 1.30 nanti sampai dengan jam 3.30. Nah, kemudian nanti sesi yang kedua itu adalah internal challenges, jam 3.50 sampai dengan jam 5.50 ya. Dan kita nanti ada sesi penutup selesai jam 18.00, jam 6 sore. Dan kita akan ada break antar sesi 20 menit ya. Jadi jam 15.30 sampai dengan jam 15.50. Nah, kemudian nanti setiap sesi ini akan diisi oleh masing-masing domain expert, tetapi konsepnya bukan presentasi langsung. Nah, tetapi kita setiap ada presentasi nanti akan ada
tanya jawab, sehingga teman-teman nggak lupa nih, misalnya dari topik yang pertama sampai dengan topik yang berikutnya baru ada tanya jawab di belakang kan bisa lupa. Nah, konsep kita adalah begitu setiap ada presentasi langsung tanya jawab. Untuk topik di sesi yang pertama nanti akan dijelaskan kembali oleh moderator kita. Jadi topik yang pertama akan membahas mengenai the external challenges ya, procurement transformation in COVID-19, yaitu oleh pakar kita Pak Atas Yuda. Nah, itu akan membahas bagaimana ada procurement transformation dalam COVID-19. Nah, kemudian kontrak compliance performance in new normal, ini akan dibawakan oleh Pak Andi Satya. Jadi masuk ke dalam external challenges. Dan setelah nanti ada presentasi, akan ada tanya jawab, kemudian lanjut lagi dengan topik ketiga, yaitu adalah impact of COVID-19 pandemic on trade finance. Nah, ini external challenges. Setelah presentasi akan ada tanya jawab, kemudian untuk sesi yang terakhir di external challenges, kita akan dengarkan how to transform business with enabling logistic radical approach. Ini dari Ibu Dr. Dina. Nah, itu akan dibawakan oleh domain expert kita, dan sebagai moderator adalah Bapak Krisnov Harisandi. Nah, setelah itu kita akan ada break 20 menit. Setelah itu kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu internal challenges. Jadi yang akan dimoderasi oleh Pak Suryo Prasetya, dan pembicara pada sesi yang kedua, yang pertama itu adalah Ibu Alin, jadi akan membawakan topik mengenai HR ya. Tapi dengan topik ini dikemas dengan judul Agile is Inevitable. Nah, itu sangat menarik sekali. Setelah presentasi nanti akan ada question and answer, tanya jawab. Setelah itu akan masuk ke topik yang kedua di internal, yaitu adalah Law Adaptation and Transformation Post-Pandemic. Ini oleh pakar domain expert kita, yaitu Pak Wilopo. Nah, kemudian setelah ada presentasi dan tanya jawab, akan dilanjutkan dengan topik yang juga penting, yaitu Warehouse Transformation in New Normal oleh Pak Devnil. Nah, di sini seperti sudah disampaikan, warehouse itu sangat penting karena tidak bisa menerapkan work from home di warehouse ya, pergudangan. Nah, ini bagaimana nih internal challenges ini harus kita hadapi, terutama saat pandemik seperti sekarang. Nah, kemudian setelah tanya jawab nanti akan membahas mengenai topik yang keempat, yaitu Digital as your surviving solution through pandemic. Dan ini akan dibawakan oleh Pak Michel. Jadi setelah itu akan ada tanya jawab dan menjadi sesi yang terakhir di internal challenges, dan sesi yang juga cukup menarik karena ditutup dengan hubungannya dengan information technology gitu ya, di mana transformasi tentu saja erat hubungannya dengan digitalisasi. Nah, itu di sesi internal challenges juga. Intinya teman-teman bisa mendapatkan ide dari challenges tersebut. Memang katanya agak seram gitu ya, challenges, tantangan. Tetapi hikmahnya adalah semoga nanti dari hasil konferensi kita bisa mendapatkan satu ide supaya mengubah challenges tersebut menjadi opportunities. Dan nanti akan ditutup dengan satu conclusion remark dari Pak Fajar Adiwibowo sebagai penutup daripada sesi konferensi kita. Dan demikian pembukaan sesi kita. Happy conferencing, selamat menikmati konferensi, dan kami serahkan kepada moderator untuk sesi pertama kita, yaitu Pak Krisnov Harisandi. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak.